dia ngerasanya listeners tingkat kreativitasnya itu semakin baik gitu ya. Ditambah dia akan menjadi seorang ayah lagi menantikan anak pertamanya. Jadi bapak udah gitu tobat listeners, punya karya yang gila-gila banget. Terus abis itu ya harusnya akan jauh lebih baik di kehidupan Charlie Puth ke depannya ya. Ternyata berubah sedemikian rupa. Gue nggak tahu kenapa berubahnya, mungkin idenya baru klik gini aja kali ya gitu. Agak berubah lah di situ. Tapi si Pak Rizky tetap dilibatin listeners biar kelihatan lebih real. Yang awalnya dijanjikan 2 juta rupiah, terus habis itu diambil 1.500.000 alias hanya tinggal 500.000 rupiah aja. Dimana ya memang si Pak Rizky dilibatkan, kemudian dikasih tahu gambaran nantinya bakal bagaimana dan seterusnya. Cuma kondisinya berubah. Masih ada Chris Putra nih listeners yang nemenin kamu sampai nanti jam 8 malam di Vijalan Sore. Yang lagi siap-siap untuk berolahraga jam segini, lagi mau mendengarkan lagu-lagu yang semangat untuk menemani lari gitu listeners ya, untuk menemani treadmill, untuk mengenai gym kamu yang tujuannya mungkin lagi nargetin satu satu berat badan yang ideal menurut kamu. Soalnya kan setiap orang punya berat badannya yang idealnya kan masing-masing kan. Akan dihitung dari tinggi badan dan sebagainya itu listeners. Dan kamu kayak, gue pengen diet nih Chris, gue pengen olahraga yang teratur, olahraga yang oke. Tapi saat lo gak imbangi dengan istirahat, saat lo gak imbangi dengan pola makan sih kelar listeners. Lo olahraga bagus nih ya, rajin olahraganya, nge-gym rajin, padel juga, buat lo cowok-cowok mini socceran juga, badminton iya listeners, tenis, abis itu angkat beban, terus lo triathlon. Berlebihan kalau itu ya, sorry. Tapi lo gak imbangi dengan istirahat, kelar hidup lo. Soalnya saat kita dalam keadaan yang sangat amat kelelahan, itu bisa berefek tuh di metabolisme tubuh kita nggak teratur, peredaran darah kita nggak bagus, lo gampang sakit listeners, gampang lemes, nggak bisa beraktivitas. Sama aja kalau kayak gitu. Tapi lo olahraga udah oke, kemudian istirahat lo juga udah bagus juga listeners, dengan kualitas istirahat terbaik, kemudian secara kuantitinya juga baik listeners. Tapi pola makan lo nggak diatur juga ya, sama aja, sumpah dah. Ada beberapa pola-pola diet yang pokoknya lo kalau misalnya ngeliat di media sosial tuh banyak banget. Dari yang intermittent, dari yang OCD pada saat itu listeners. Kok OCD sih? Bener, obsessive compulsive diet ya. Terus beberapa jenis diet-diet lainnya listeners ya. Kalau itu gak diimbangi dengan sekali lagi olahraga, istirahat, sama pola makan. Atau yang paling simpel gini deh, kalau lo mau mengatur sesuatu dalam tubuh lo yang oke, mengkonsumsi makanan-makanan yang menurut gue juga oke, coba lo konsumsi pisang deh. Lo makan pisang, itu enak banget lo sumpah. Pertama, entah kenapa gue suka tuh segala macam jenis olahan pisang. Dari pisang goreng, pisang coklat, itu digoreng-goreng juga ya. Terus banana cake listeners. Karena pada dasarnya gue melihat beberapa manfaat-manfaat saat lo mengkonsumsi pisang ya. Buat kesehatan jantung lo oke banget. Terus abis itu pencernaan, luar biasa listeners. Terus si pisang itu juga kan manis. Ini bisa membuat lo dapet energi ya cukup instan lah gitu. Karbonya akan cukup terpenuhi buat entah olahraga dan sebagainya. Terus bisa mengontrol berat badan lo listeners, meningkatkan kesehatan ginjal juga, suasana hati juga, mental juga. Mungkin ini yang dialami sama Pak Rizky listeners ya. Karena terlalu dekat sama pisang, kesehatan mentalnya dia cukup terganggu, nggak happy banget gitu saat dapat tawaran dari manajemennya Willy Salim. Lo pasti udah tahu dong. Jadi dia tuh curhat di podcastnya Denny Sumargo, si Pak Rizky ini ya, yang bilang katanya kemungkinan besar
saya itu kena scam konten. Mungkin bisa dibilang begitu listeners ya. Ini nggak kata-kata sebenarnya dari si Pak Rizky, tapi kurang lebih gitulah. Menganggap bahwa bahwa kontennya Willy Salim itu settingan gitu loh. Jadi dia itu diminta sama manajemen Willy Salim, listeners, untuk mengangkat pohon pisang. Kurang lebih tuh nanti si Kak Willy-nya katanya dia minta pisang beserta dengan pohon-pohonnya, listeners, yang tujuannya jadi konten untuk olahraga. Ternyata berubah sedemikian rupa. Gue nggak tahu kenapa berubahnya, mungkin idenya baru klik gini aja kali ya gitu, agak berubah lah di situ. Tapi si Pak Rizky tetap dilibatin, listeners, biar kelihatan lebih real. Nah, Pak Rizky di situ ya kayak diganti scene-nya gitu loh, diganti adegannya, di mana dia mengangkat pohon pisang aja. Yang awalnya kalau nanti ngangkat pohon pisang saya bantu, saya kasih 2 juta kalau mau bantuin saya, katanya gitu, listeners. Yang awalnya nyariin pisang dan juga pohonnya, terus tiba-tiba berubah, cariin saya pisang deh gitu loh, pohon pisang deh, dibawa tuh, dikasih 2 juta. Ternyata setelah cut, terima kasih Pak Rizky, 1.500.000-nya kami ambil ya gitu. Ya sisa gope. Aduh, gue nggak tahu sih perjanjiannya gimana ya. Tapi kalau dari ceritanya Pak Rizky di podcastnya Denny Sumargo sih bilangnya kayak gitu ya. Yang awalnya dijanjikan 2 juta rupiah, terus habis itu diambil 1.500.000, alias hanya tinggal 500.000 rupiah aja. Dimana ya memang si Pak Rizky dilibatkan, kemudian dikasih tahu gambaran nantinya bakal bagaimana dan seterusnya. Cuma kondisinya berubah, Pak Rizky tanpa dikasih tahu gitu loh, listeners. Dia tiba-tiba bawa pohon pisang, kalau nggak salah, kurang lebih begitu ceritanya. Terus papasan sama Willy Salim. Yaudah, habis itu si pohon pisangnya dibawa, terus dikasih deh duit 2 juta di kamera. Yang dibawa pulang 500.000. Kena pajak kali itu Pak Rizky ya. Tapi masa iya Willy Salim sih yang kayak begitu? Oh, netizen langsung rame. Ada yang bilang katanya ya mencari popularitas aja. Ada yang bilang kayaknya bukannya begitu ya konten-konten yang ada di media sosial ya gitu loh. Termasuk konten-konten memberikan hadiah, listeners. Udah banyak tuh yang spill mengenai pemberian hadiah itu, dan ternyata gak seril itu. Ya semua hadiah-hadiah itu dikasih sama orang-orang yang memang sudah ditentukan. Entah didandani kah, entah memang itu kenal, atau ya mungkin on the spot nyari orangnya. Tapi begitu ketemu ya dikasih tahu skripnya dan lain sebagainya, nanti akan bagaimana dan seterusnya gitu loh. Makanya Rizky tuh langsung yang, kok aku cuma 500.000 doang sih gitu. Gue nggak tahu ya, pulang dari podcastnya Denso apakah ditambahin gitu 1.500.000-nya. Ini Pak 1.500.000-nya dari Kak Willy yang kemarin gak sempat dikasih, saya kasih aja. Orang cuma 1.500.000. Gue nggak tahu sih ya, sumpah. Kalau itunya gue nggak tahu. Tapi yang jelas di media sosial, wah, gokil, banyak pro dan banyak kontranya, listeners. Lu termasuk percaya itu settingan atau enggak sih? Gue iya loh, sumpah. Kalau lu gimana? Yang termasuk percaya, atau yang termasuk enggak, atau yang bodo amat, kenal juga kagak?